Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sanatan Adam. Saya dari S1 Informatika Kriptografi kelas C. Di sini saya akan memaparkan tugas kelas besar kriptografi. Itu tentang materi watermarking, algoritma robust, dan implementasinya pada pengamanan hak cipta gambar. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya yang akan mempresentasikan materi kali ini. Pertama adalah saya sendiri, Sanatana Dharma, dengan NIM 211051113. Kedua adalah Salsabila Fauzia, NIM 211511001. Selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan materi yang akan dipaparkan kali ini. Yang pertama adalah watermarking. Yang kedua adalah teknik robust. Yang ketiga adalah implementasi watermarking pada media gambar. Dan yang terakhir adalah aplikasi terapan dari implementasi watermarking. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja dari yang pertama, yaitu watermarking. Apa itu watermarking? Pasti teman-teman sudah tidak asing dengan watermarking itu. Watermarking merupakan proses penambahan kode secara permanen ke dalam suatu citra digital yang ingin dilindungi hak ciptanya dengan tidak merusak citra asli dan tahan terhadap serangan. Contoh watermarking yang bisa ditemui di kehidupan sehari-hari kita adalah misalnya jurnal-jurnal yang ingin dilindungi hak ciptanya biasanya terdapat watermarking pada kertas. Misalnya saja surat-surat berharga ataupun surat dari pemerintah atau negara. Pasti terdapat watermarking pada bagian kertasnya. Watermarking memiliki beberapa tujuan dan juga fungsi. Berikut adalah beberapa tujuan dari watermarking. Salah satunya yaitu tamper-proofing, atau identifikasi perubahan. Tujuan dari dibuatnya watermarking yaitu untuk mendeteksi perubahan yang terjadi pada suatu citra digital atau gambar. Misalnya saja, ada oknum yang merubah atau mengedit suatu citra gambar dari suatu karya seseorang. Maka watermarking ini akan rusak atau akan mendeteksi terjadinya perubahan dari sebelumnya. Lalu yang kedua adalah feature location, identifikasi penamaan objek digital. Salah satu fungsi watermarking yaitu adalah penamaan dari objek-objek digital. Adalah salah satu dari identifikasi penamaan dari objek digital dari sang seniman atau sang desainer. Biasanya satu desainer bisa membuat beberapa karya digital. Maka dari itu perlu untuk mendapatkan watermarking agar karya tersebut bisa dinamakan atau dilabeling objek digital. Lalu yang ketiga adalah copyright labeling. Copyright labeling atau identifikasi kepemilikan. Salah satu fungsi watermarking adalah untuk mendeteksi copyright. Misalnya saja ada oknum yang mengcopy paste atau mengcopy karya milik orang lain, maka watermarking ini bisa terlihat apakah itu milik dia atau milik karya seni dari pemiliknya. Maka dari itu, tujuan dari watermarking untuk mendeteksi kepemilikan siapa yang memiliki karya tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah fungsi dari watermarking. Fungsi yang pertama yaitu proteksi hak cipta. Seperti yang kita tahu, watermarking itu bertujuan untuk mengidentifikasi kepemilikan seseorang. Maka dari itu, hak cipta dari karya tersebut dilindungi oleh sebuah negara dengan peraturan perundang-undangan apabila memiliki watermarking. Dan apabila ada oknum yang menyalahgunakan karya tersebut, maka bisa diproses secara hukum apabila ada bukti yang jelas bahwa karya itu milik seniman tersebut. Terus selanjutnya ada autentikasi citra atau identifikasi model, modifikasi.
Salah satu fungsi watermarking yaitu mengidentifikasi apakah karya digitalnya itu dimodifikasi atau tidak. Apakah karya digitalnya itu diedit atau tidak. Maka dari itu, salah satu fungsi dari watermarking yaitu mendeteksi apakah karya ini dimodifikasi atau tidak. Lalu, yang selanjutnya adalah copy protection, yaitu identifikasi dari duplikasi. Dan apabila ada karya yang diduplikasi, maka watermarking tersebut akan ikut terduplikasi, sehingga keaslian dari pemilik siapa karya tersebut masih jelas, meskipun itu diduplikasi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan selanjutnya adalah karakteristik dari watermarking. Yang pertama adalah robustness. Robustness atau tahan terhadap proses digital. Maksudnya ialah watermarking tersebut sulit untuk dirubah apabila melalui proses digitalisasi atau modifikasi, sehingga watermarking tersebut masih terjaga dan masih baik. Lalu yang kedua adalah security atau keamanan dari serangan. Karakteristik watermarking yaitu harus aman dari serangan dan tidak boleh gampang untuk dimodifikasi oleh seseorang di bagian watermarkingnya, sehingga keaslian dan originalitasnya masih terjaga. Lalu yang selanjutnya adalah imperceptibility atau sulit dipersepsi oleh indera. Watermarking harus sulit dipersepsi oleh indera. Kenapa? Karena agar karya digital atau citra digitalnya itu masih orisinal atau tidak terganggu. Apabila suatu karya terganggu oleh watermarkingnya, maka ada yang salah dengan watermarking tersebut. Maka dari itu, watermarking haruslah tidak terlihat oleh indera dan hanya bisa dilihat oleh suatu teknik komputer atau scanning komputer. Lalu yang selanjutnya adalah key unique atau kunci yang digunakan harus unik. Karakteristik dari watermarking itu harus unik. Suatu kunci hanya harus dimiliki oleh satu orang atau satu pihak, agar pihak yang lain tidak bisa mengedit dari watermarking yang ada di karya tersebut, sehingga kunci yang digunakan harus unik dan tidak boleh terubah. Lalu yang selanjutnya adalah non-invertibility atau sulit dideteksi. Ya, watermarking harus sulit dideteksi karena untuk menjaga keaslian atau originalitas dari karyanya dan juga untuk menjaga karyanya agar lebih steril, juga tidak terlihat bagian watermark. Lalu ada fidelity, tidak merusak citra. Ini sama seperti inceptibility, yaitu sulit dipersepsi oleh indera. Kenapa? Karena apabila watermarking yang merusak dari citra gambar yang telah dibuat, berarti watermarking tersebut merusak originalitas dari karyanya. Lalu selanjutnya adalah image dependency atau saling ketergantungan antara watermarking dan citranya itu saling ketergantungan. Apabila citranya dimodifikasi, maka watermarking bisa termodifikasi. Maka akan mudah untuk terlihat apakah karya tersebut termodifikasi atau tidak. Jenis-jenis watermarking. Yang pertama berdasarkan media penyimpanan. Lalu, 2 berdasarkan kenampakan watermark. 3 berdasarkan metode dan cara kerja. Lalu yang terakhir adalah berdasarkan tingkat daya tahan. Langsung saja ke penjelasannya. Berdasarkan penyimpanan. Misalnya, penyimpanan itu ada berupa teks, gambar, audio, atau video. Teks berupa narasi yang bersifat digital, gambar adalah kombinasi dari berbagai warna. Sedangkan audio adalah file digital yang berbentuk suara. Video merupakan kombinasi dari gambar dan audio yang bergerak. Berdasarkan kenampakan watermark dibagi menjadi 3. Invisible watermarking itu objek watermark yang tidak terlihat secara visual, atau objek ini tidak bisa dilihat oleh persepsi indera manusia, hanya bisa dideteksi oleh komputer. Lalu yang kedua adalah visible watermarking atau objek watermark yang bisa dilihat secara visual. Artinya, ini bisa dilihat secara indera manusia. Lalu yang ketiga adalah dual watermark, yaitu kombinasi antara visible dan invisible. Citra dari digitalisasi memiliki 2 watermark, yaitu invisible dan juga visible.
Jadi dalam karya dual watermark ini memiliki dua watermark, yaitu invisible yang terlihat, yang tidak terlihat, dan visible yang terlihat. Berdasarkan metode dan cara kerja, bagi menjadi dua, yaitu spasial dan frekuensi. Spasial yaitu teknik yang menanamkan watermark dalam piksel-piksel yang menyusun citra digital. Yaitu pada bagian piksel-piksel atau bagian bitnya itu dirubah bagian kanannya, sehingga bisa tersembunyi, karena piksel-piksel tidak terlalu terlihat oleh indera manusia. Lalu yang kedua adalah frekuensi, yaitu teknik watermarking yang menanamkan watermark pada koefisien frekuensi hasil transformasi citra digital. Selanjutnya adalah berdasarkan tingkat daya tahan. Dibagi menjadi tiga, yaitu fragile, robust, dan secure. Fragile dibuat untuk mudah dirusak agar menjaga orisinalitasnya. Jadi, apabila dimodifikasi, maka watermark tersebut akan rusak dan ketahuan bahwa karya ini tidak orisinal karena ini dibuat-buat. Lalu selanjutnya adalah robust, hanya bertahan pada non-malicious attack. Apa itu non-malicious attack? Yaitu teknik modifikasi, cropping, atau misalnya seperti rotating, atau misalnya blurring. Jadi apabila karya digitalnya diedit atau dimodifikasi, robust ini tetap terjaga atau bagian watermark tetap terjaga. Lalu selanjutnya adalah secure, tahan terhadap non-malicious dan malicious attack. Dan malicious adalah seperti tadi, sedangkan malicious attack adalah modifikasi pada watermarknya, sehingga watermarknya tersebut terjaga dan hanya bisa dibuka oleh salah satu pihak atau pihak pembuat watermark atau karya digital. Oke, selanjutnya di sini saya akan membantu menjelaskan terkait dengan detail dari perbedaan antara tipe dalam teknik watermark. Di mana dalam teknik watermark tersendiri ini dia tuh punya 3 tipe. Di mana yang pertama itu ada robust. Robust itu tuh dia melakukan pertahanan terhadap suatu informasi di dalamnya, yaitu suatu informasi kepemilikan dari data ataupun media tersebut. Jadi dia tuh tahan terhadap perubahan seperti compressing, resizing, cropping, dan sebagainya ketika ternyata memang ada seseorang yang melakukan perubahan tersebut, maka watermark tersebut akan tetap ada di dalamnya. Jadi dia bertahan dari situasi perubahan ataupun merusak dari si watermark tersebut. Jadi watermark tersebut akan bersifat tahan gitu. Sedangkan untuk fragile, dia tuh bisa melakukan karena dia lebih rentan dibandingkan robust, maka dia dalam suatu verifikasi dia tuh dapat melihat apakah watermark tersebut berubah. Jadi ketika watermark tersebut terjadi perubahan, dia akan rusak, dan ketika rusak maka dapat dikatakan bahwa data ataupun media tersebut tuh bukan orisinal lagi. Jadi dia tuh tujuannya untuk melakukan pengujian terhadap orisinalitas. Jadi dia menjaga orisinalitas. Kalau robust sendiri kan melakukan penjagaan informasi dari kepemilikan, sedangkan untuk fragile dia melakukan suatu pengamanan dari orisinalitas data atau media tersebut. Sedangkan untuk semi-fragile dia sebenarnya penggabungan dari robust dan fragile. Permasalahannya adalah dia tuh dapat sensitif terhadap perubahan seperti cutting ataupun cropping. Jadi yang pengubahan dari suatu dimensi, misalnya pada gambar itu perubahan dimensi, kerusakan terhadap watermark tersebut seperti perubahan dimensi itu dia tidak bisa dan dia sensitif. Tetapi untuk compressing dan sebagainya dia masih bisa, jadi dia semi fragile, jadi tidak terlalu sensitif tapi masih ada sifat sensitifnya itu. Lalu sebenarnya apa sih perbedaan signifikan dari fragile dan robust? Karena kan semi fragile dapat dikatakan bahwa dia itu penggabungan antara robust dan fragile. Jadi perbedaannya apa? Sebenarnya dapat diketahui untuk perbedaannya itu sangat signifikan, yaitu pada tujuannya. Dimana fragile itu dia tuh berfokus pada penjagaan orisinalitas dari suatu data atau media yang dimiliki seseorang. Jadi ketika dia dilakukan distribusi secara online gitu di media digital, ketika ada seseorang yang mengambil dan ingin berusaha menghapus watermark ataupun merubahnya,
Ketika memang dia melakukan itu, maka watermark tersebut akan rusak. Dan ketika memang sudah rusak, maka dapat dikatakan bahwa si watermark tersebut menjelaskan bahwa si data ataupun media ini dia bukan lagi barang yang orisinil gitu. Sedangkan untuk Robust, dia tuh melakukan penyisipan informasi, terutama informasi dari kepemilikan siapa yang memiliki data atau media tersebut, maka dia tuh akan memberikan suatu ketahanan terhadap perubahan-perubahan seperti compressing yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi watermark tersebut akan tetap ada dan dia akan bertahan dari segala perubahan yang dicoba untuk merusak ataupun perubahan yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin saja ingin melakukan plagiat ataupun klaim dengan cara yang ilegal. Pada pembahasan kali ini, kami akan menjelaskan lebih dalam terkait dengan implementasi teknik Robust. Jadi di sini saya akan menjelaskan lebih detail lagi bagaimana teknik watermark Robust tersebut. Jadi sebenarnya apa itu teknik Robust? Seperti yang sudah dijelaskan, dia tuh mengamankan suatu media atau data dengan menyisipkan suatu informasi, yaitu informasi kepemilikan dari media atau data tersebut yang bersifat sangat tahan terhadap serangan perusak ataupun perubahan terhadap watermark maupun media tersebut. Contoh perubahannya itu mulai dari compressing, resizing, cutting, dan sebagainya. Dan sebenarnya fungsinya itu sudah pasti mengamankan data supaya data tersebut diketahui siapa pemiliknya dan juga tidak dilakukan copy secara ilegal gitu. Jadi diketahui siapa pemilik asli dari si, bisa saja itu berupa karya ataupun video dan lain-lainnya. Jadi itu merupakan data atau media yang diupload pada media digital gitu, didistribusikan. Jadi sebenarnya cara kerja itu bagaimana sih teknik Robust ini? Jadi secara garis besarnya teknik Robust ini tuh bekerja dengan penyampaian suatu informasi kepemilikan data di dalam suatu data media itu yang akan terlihat suatu watermark, entah itu visible ataupun invisible. Dimana ketika dia visible, maka watermark tersebut dapat dilihat secara kasat mata bagaimana kepemilikan orang tersebut, mulai dari teks ataupun dengan gambar yang disisipkan pada bagian data atau media tersebut. Kemudian ada juga invisible. Ketika dia invisible, maka dia dilakukan suatu encode atau enkripsi di dalamnya supaya terlihat watermark di dalamnya disisipkan gitu. Jadi secara tidak kasat mata. Baik, selanjutnya adalah implementasi watermark pada media citra digital. Kami mengambil referensi dari jurnal dengan judul Analisis dan Perbandingan Teknik Watermarking Citra digital menggunakan metode Block-Based Density dan LSB. Penulisnya itu Idewa Made Bayu Atija Darmawan. Ini berasal dari jurnal Ilmu Komputer Universitas Udayana. Mari saja langsung kita simak. Pada jurnal ini terdapat beberapa tahapan watermarking pada Robust atau watermarking Robust pada jurnal. Yaitu yang pertama, lakukan watermarking. Pada jurnal ini, teknik watermarking yang digunakan ada dua, yaitu LSB dan DCT. Lalu, menguji imperceptibility menggunakan algoritma PSNR dan SSIM untuk menguji keaslian citra setelah di watermarking. Apakah masih mirip sebelum di watermark atau sudah berubah terlalu banyak. Lalu yang kedua adalah menguji non-malicious attack. Non-malicious attack itu seperti cropping, rotating, blurring pada citra digital. Apakah watermarknya tersebut rusak atau tidak. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari beberapa hasil dari yang diuji dan juga dilakukan watermarking berdasarkan teknik LSB dan DCT. Teknik yang rumus yang digunakan pada jurnal ini ada dua, yaitu least significant bit, yaitu suatu gambar tersusun atas beberapa piksel. Piksel merupakan elemen terkecil dalam suatu gambar. Tiap piksel mempresentasikan warna menjadi beberapa bit. Teknik LSB merupakan salah satu teknik domain spasial yang memetakan bit-bit rahasia pada bit yang paling kanan setiap piksel warna.
Lalu selanjutnya adalah domain frekuensi. Dan selanjutnya adalah latency cosinus transform. Atau domain frekuensi bekerja dengan menggunakan analisis fungsi matematis dan sinyal terhadap frekuensi sehingga menghasilkan watermarking. DCT atau Distance Cosinus Transform adalah transformasi yang mengekspresikan sejumlah data points sebagai jumlah kosin yang bersosialisasi pada frekuensi yang sama. Lalu selanjutnya adalah menguji imperceptibility pada citra yang diberi watermark. Bisa dilihat pada gambar pada list significant bit atau LSB. Gambar yang diuji dengan menggunakan PSNR dan SSIM. Pada SSIM mendekati angka 1 sehingga tidak banyak yang berubah. Sedangkan pada discrete cosinus transform pada 4, 8, 16, dan 32 bit angkanya sudah menjadi 1. Artinya tidak ada yang berubah dari gambar sama sekali. Maka di sini distance cosinus transform lebih baik digunakan atau lebih baik dalam imperceptibility-nya daripada least significant. Pengujian non-malicious attack pada watermarking, LSB dan DCT. Yang pertama pada rotasi. Pada rotasi, watermarking yang menggunakan teknik LSB lebih unggul karena berhasil bertahan seperti yang terlihat pada gambar. Sedangkan pada DCT mengalami kerusakan sehingga watermarknya jelas rusak atau tidak bertahan. Lalu yang selanjutnya adalah resize. Pada resize, kedua watermark mengalami kerusakan, baik itu LSD maupun DCT. Yang selanjutnya adalah cropping. Pada crop, kedua watermark tidak mengalami kerusakan sama sekali, baik itu LSB maupun DCT. Kesimpulannya, yaitu pada pengujian imperceptibility, pada metode block-based DCT menghasilkan kemiripan citra cover yang lebih baik dibandingkan LSB, yaitu dengan pengujian SSIMR itu sudah menjadi angka 1 semua, artinya tidak ada yang berubah dari citra digital yang sebelum di watermark. Lalu, pada saat melakukan rotasi pada citra digital yang menggunakan DCT mengalami kerusakan, sedangkan LSB tidak. Lalu yang selanjutnya, pada saat melakukan resizing dan blurring, pemburaman atau citra watermark menyebabkan metode LSB dan DCT tidak mampu mengekstraksi watermark dari citra watermark. Lalu, LSB dan blocks DCT mampu mengekstraksi bila karya digital itu cropping, karena tidak ada masalah dari watermark apabila karya digital tersebut di cropping. Oke, selanjutnya saya akan memberikan 2 contoh aplikasi terapan teknik pengamanan gambar yang ditemukan pada internet, di mana yang pertama itu dia merupakan visible watermarking gambar dengan teknik robust. Jadi nama dari aplikasi ini merupakan Visual Watermark dengan website yang telah saya cantumkan di dalam slide ini, di mana dia itu berfungsi untuk penambahan watermark dalam bentuk logo ataupun dalam bentuk teks dengan cara kita melakukan penambahan watermark itu dengan mengcustomize sendiri gitu. Jadi kan dia visible. Jadi kita menambahkan teks di dalamnya dengan mengeditnya mulai dari transparansi, tata letaknya, dan juga warnanya maupun stylenya seperti apa. Setelah itu kita dapat memiliki watermark di dalam uploadan file gambar kita gitu. Nah, berikut ini tuh tahapan melakukan watermark gambar pada aplikasi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu aplikasi Visual Watermark. Yang pertama, kita melakukan download aplikasi itu. Setelah kita melakukan download aplikasi dan sudah terpasang pada device kita melakukan upload gambar yang ingin kita tambahkan watermarknya, mulai dari multiple gambar ataupun hanya satu gambar saja gitu. Kemudian kita menambahkan teks atau logo supaya dijadikan watermark dengan melakukan custom secara mandiri, mulai dari tata letak, transparansi, maupun style yang seperti apa yang kita inginkan berdasarkan yang kita butuhkan gitu. Mulai dari teks, ketika teksnya kita menggunakan icon kredit ataupun apapun itu,
bisa kita tambahkan untuk memberikan ciri bahwa uploadan file tersebut merupakan kepemilikan dari kita gitu. Dan setelah merapikan seluruh editing terhadap watermark tersebut, kita dapat menyimpannya dan kita mendapatkan watermark untuk file gambar yang kita upload tadi. Untuk lebih detailnya, jadi di dalam aplikasi ini, dia itu memiliki suatu fitur, yaitu Protect Photo Against Automated Watermark Removal. Jadi, dia tuh ketika memang ada seseorang saat kita melakukan distribusi, kita telah melakukan distribusi nih ke dalam media online gitu kan, terkait dengan hasil gambar yang sudah ada watermark kita. Dan seseorang ini melakukan suatu algoritma artificial intelligence untuk menghapuskan secara otomatis watermark yang kita punya gitu. Dan di sini dia punya fitur ketika watermark yang telah dibuat dan diimplementasikan pada file gambar kita tadi, dia tuh akan memblokir suatu algoritma artificial intelligence tersebut. Jadi kita akan memiliki watermark yang sifatnya itu robust. Jadi ketika dia mengalami perubahan otomatis penghapusan ini, dia tuh akan tetap bertahan. Jadi dia akan lebih aman dan tidak akan gampang dihilangkan dengan algoritma artificial intelligence. Untuk aplikasi terapan yang kedua yaitu invisible watermarking gambar dengan teknik robust. Di sini saya sudah cantumkan juga untuk websitenya dan nama aplikasinya adalah iMatek. Dia tuh aplikasi berbasis web di mana ketika kita melakukan upload gambar atau penyimpanan gambar di iMatek, dia akan otomatis melakukan penambahan invisible ID secara invisible gitu kan, tidak terlihat. Jadi dia melakukan suatu encode atau enkripsi di dalamnya sehingga dia tuh merupakan sensitive content. Jadi ketika kita melakukan share ke media digital gitu secara distribusi online dan seseorang menerima hasil dari watermark kita ataupun gambar kita itu dengan watermark invisible ID itu, maka dia akan melakukan generate unique watermark gitu ke setiap penerimanya. Jadi setiap penerima gambar-gambar kita yang sudah kita lakukan pengamanan pada iMatek ini, dia akan memberikan suatu unique watermark di setiap penerimanya. Jadi setiap penerima itu memiliki unique ID bersifat sensitive content gitu. Jadi ketika ke share dia akan berubah lagi di dalamnya secara invisible. Jadi isu yang diselesaikan oleh aplikasi Invisible Robust Watermark ini tuh sebenarnya ada 3. Dia tuh bisa melacak ketika memang data atau media yang kita berikan itu terjadi kebocoran atau kesalahan gitu. Dan dia juga bisa mendeteksi bagaimana sih awalnya atau siapa sebenarnya pemilik awal dan aslinya itu dari gambar ini. Karena kan yang melakukan penguploadan, pembuatan watermark itu kan pasti ketahuan kan siapa yang membuatnya. Itu dia bisa mendeteksinya. Kemudian dia juga bisa melakukan penghilangan gambar yang serupa. Jadi ketika memang ada plagiat tidak memiliki sertifikat kan otomatis karena memang orisinilnya itu sudah memiliki sertifikat gitu, hanya satu. Dan ketika ada gambar yang sama maka dia akan dilakukan penghapusan. Dan di sini juga ada 3 fitur di mana dia tuh kan melakukan invisible modification terhadap pixel, jadi dia tidak terlihat gitu oleh mata kita. Jadi dia melakukan secara invisible memberikan watermark gitu di dalamnya dengan modifikasi-modifikasi yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia gitu kan. Kemudian dia juga menyisipkan informasi dengan algoritma stegnografi, yaitu sebuah enkripsi gitu di dalamnya untuk memberikan informasi kepemilikan dari gambar tersebut. Dan dia juga bersifat robust kan. Jadi setelah dikompres, di-cropping, di-scaling itu tuh dia nggak akan bisa berubah gitu. Jadi dia unremovable juga. Sekian dari penjelasan untuk materi yang kami angkat ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.